Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1291 sampai tahun 1295. Bab 1291 kesempatan untuk kembali. Semua orang yang hadir memandang Fendi Zanders dan Cleo Feilin yang duduk di kursi dengan ekspresi yang sangat menghina di wajah mereka. Dia akan mati, namun dia berani duduk di sana dengan santai. Yang Zhenguo menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan dia juga merasa nasib Fendi Zanders sudah berakhir sekarang. Yang Lulu selalu melihat Fendi Zanders, semakin dia melihat Fendi Zanders sekarang, semakin menarik dia. Tentu saja, premisnya adalah Fendi Zanders bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Jika Fendi Zanders kalah pada akhirnya, maka Fendi Zanders akan menjadi lelucon di mata semua orang. Wang Wendong memandang Fendi Zanders dengan ekspresi menghina, dan berkata dengan nada dingin, Fendi Zanders, tampaknya dua penyelamat yang Anda undang ke sini tampaknya tidak berguna, dan sekarang mereka telah meninggalkan Anda. Kedua orang ini bukan penyelamat yang saya undang. Fendi Zanders berkata dengan tenang sambil mengupas jeruk untuk Cleo Feilin. Itu bukan penyelamatmu. Lalu kartu hall apa yang kamu miliki yang belum terungkap? Jika ada kartu hall, saya menyarankan kamu untuk segera menunjukkannya, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan nanti, aku akan beritahu kamu. Wang Wendong berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Fendi Zanders memandang Wang Wendong dengan acuh tak acuh, tidak berbicara, tetapi terus mengupas jeruk untuk Cleo Feilin dengan tenang. Fendi Zanders, jika Anda tidak memberi kami penjelasan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Lu Chaonan menatap Fendi Zanders dan berteriak. Bentak. Fendi Zanders melemparkan kulit jeruk ke wajah Lu Chaonan, lalu berkata tanpa ekspresi, ini belum giliranmu untuk berbicara. Kamu. Jejak kemarahan muncul di mata Lu Chaonan. Bos Lu, jangan marah, beri dia 10 menit lagi untuk memikirkannya. Wang Ankang berkata kepada Lu Chaonan dengan acuh tak acuh. Dan Lu Chaonan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, baiklah Tuan Wang, beri orang ini 10 menit. Sebenarnya, Wang Ankang bisa langsung menyerang Fendi Zanders, tapi karena banyak orang yang menonton. Saat ini, dia bermaksud untuk membuat segalanya lebih indah, sehingga semua orang berpikir bahwa Fendi Zanders tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan, jadi dia akan melakukannya. Hal ini menyebabkan keluarga Wang mengambil tindakan. Terus terang, Wang Ankang tidak ingin memberi Fendi Zanders kesempatan, tapi dia tidak ingin kehilangan lidahnya. Adegan hari ini sangat menarik. Su Laoliu tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian melanjutkan, keluarga Wang, keluarga Lu, dan keluarga yang sekarang memiliki sekretaris lain dari anggota Komite Wang. Provinsi Tenggara adalah sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Permainan macam apa yang masih rusak, Fendi Zanders ini sedang menunggu untuk mati sekarang. Seorang pria paruh baya berkata dengan ringan. Menurutku juga begitu. Jika Fendi Zanders benar-benar ingin meminta bala bantuan, dia hanya bisa mengundang seseorang dengan latar belakang yang lebih menakutkan. Awalnya, saya mengira Fendi Zanders telah mengundang 2 penyelamat. Mungkin ada secercah harapan, tapi saya tidak menyangka kedua penyelamat ini akan langsung dibunuh oleh sekretaris-sekretaris Wang. Sungguh menarik. Kurasa tidak. Fendi Zanders masih terlihat sangat percaya diri. Mungkin anak ini benar-benar punya sesuatu. Semua orang mulai berdiskusi. Bos Su, apakah menurut Anda Fendi Zanders masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan hari ini? Pada saat ini, seorang pria paruh baya bertanya kepada Su Laoliu dengan lembut. Setelah Su Laoliu mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata, kesempatan untuk kembali. Ya, menurutku Fendi Zanders tampaknya cukup percaya diri. Sebaiknya kamu berhenti bercanda denganku, sudah seperti ini, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk kembali, susunan pemain lawan benar-benar menakutkan, bahkan jika kita melihat di seluruh negeri, tidak akan pernah ada lebih dari 10 orang yang dapat mengikuti beberapa keluarga besar konfrontasi, dan orang-orang ini semua adalah eksistensi dengan latar belakang yang luar biasa. Jika Fendi Zanders benar-benar ada hubungannya dengan orang-orang ini, sangat mustahil bagi Wang Ankang untuk menyentuhnya. Dia. Karena Wang Ankang telah memindahkannya sekarang, itu berarti Fendi Zanders tidak ada hubungannya dengan orang-orang itu. Apa yang dia gunakan untuk kembali, katakan padaku. Benar, sepertinya Fendi Zanders benar-benar menunggu untuk mati. Analisis Bos Su masuk akal. Semua orang mengangguk ringan, seolah-olah semua orang mengira Wang Ankang telah mengundang orang-orang seperti Komisaris Wang ke sana, dan di sana bukanlah orang kedua yang dapat dibandingkan dengan Komisaris Wang di seluruh Provinsi Tenggara, jadi Fendi Zanders sekarang bahkan lebih sulit untuk kembali daripada mencapai langit. Terlebih lagi, saat ini, ada orang-orang dari keluarga Lu dan keluarga Wang yang belum mengerahkan kekuatannya. Jika orang-orang ini bersatu, sungguh tidak terbayangkan. Fendi Zanders tidak memiliki peluang untuk kembali. Dan orang-orang di keluarga yang juga melihat posisi Fendi Zanders, dan mereka semua berpikir demikian dalam hati. Mereka merasa Fendi Zanders pasti akan mati hari ini. Tentu saja, beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengan Yang Cui Juan masih sangat mengkhawatirkan Fendi Zanders, tetapi status orang-orang ini di keluarga yang sangat rendah, dan mereka tidak punya hak untuk berbicara sama sekali.
Yang Cui Juan tampak acuh tak acuh, bagaimanapun juga, rencana sebenarnya adalah menyingkirkan Fendi Zanders. Namun, ayah Yang Cui Juan memiliki ekspresi yang sangat buruk saat ini, karena dia sangat mengkhawatirkan Fendi Zanders dan Cleo Feilin, dan dia bahkan lebih khawatir bahwa masalah ini akan mempengaruhi Yang Cui Juan. Oh, sepertinya Fendi Zanders benar-benar dalam bahaya hari ini. Fendi Zanders benar-benar dilebih-lebihkan. Hanya mengenal Feng Haiti Guangyao dan yang lainnya, dia ingin bersaing dengan keluarga besar seperti keluarga Wang. Bukankah ini pacaran? Kematian. Benar, Cleo Feilin ini sungguh mampu melakukan hal bodoh seperti itu, membawa kembali seseorang seperti Fendi Zanders. Apakah ini berencana dipermainkan sampai mati oleh keluarga Wang? Tuan Wang baru saja memberi kesempatan pada Cleo Feilin, tetapi Cleo Feilin tidak tahu malu. Apa yang bisa saya lakukan? Aku dengar Cleo Feilin ini selalu tinggal di luar bersama orang lain. Dia tidak pernah didisiplin oleh orang tuanya sejak dia masih kecil. Dia pasti bukan orang baik. Dia dan Fendi Zanders adalah orang yang sama. Orang-orang di keluarga yang selalu tidak menyukai Cleo Feiliner, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan membuat masalah saat ini. Setelah mendengar kata-kata orang-orang ini, ayah Yang Cui Juan memasang ekspresi yang sangat jelek di wajahnya, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, dia bahkan tidak punya keberanian untuk membantah orang-orang ini sekarang. Dan orang-orang ini tidak bermaksud bersembunyi darinya sama sekali ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, mereka jelas-jelas mengatakannya kepadanya dengan sengaja. Awalnya, Yang Cui Juan telah memperoleh beberapa status di keluarga yang dengan mengandalkan usahanya sendiri, tetapi setelah kejadian ini, status Yang Cui Juan di keluarga yang mungkin akan dikembalikan ke keadaan semula. Akhir bab ini. Bab 1292. Bab 1292 pertunjukan yang baik segera dimulai. Hei, Fendi Zanders ini sangat sombong. Jika dia menunggu beberapa tahun lagi dan bekerja keras untuk mengembangkan kekuatannya sendiri, dia mungkin masih memenuhi syarat untuk melawan keluarga Wang, tapi sekarang dia sedikit terlalu cemas. Terkadang dia terlalu mudah. Menjadi terlalu sombong bukanlah hal yang baik. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang menyetujuinya. Meskipun mereka semua sangat tidak menyukai Fendi Zanders di dalam hati mereka, tidak peduli apa, mereka juga telah melihat kekuatan Fendi Zanders, tetapi Fendi Zanders agak terlalu muda sekarang, dan latar belakang jaringannya tidak setingkat dengan keluarga Wang. Namun jika Fendi Zanders diberi waktu lebih lama, situasinya mungkin akan berbeda. Sayangnya sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Bagaimanapun, semuanya telah sampai pada titik ini. Sekalipun mereka merasa kasihan pada Fendi Zanders, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Fendi Zanders, 5 menit telah berlalu, apakah kamu masih berencana menunjukkan kartumu? Wang Wendong bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Tapi Fendi Zanders menatap Wang Wendong dan berkata tanpa ekspresi, saya tidak memerlukan kartu hall sama sekali. Jika Anda ingin melakukannya, Anda bisa melakukannya sekarang. Fendi Zanders tahu bahwa jaminan terbesar keluarga Wang adalah orang di sebelah Wang Wendong, tetapi kekuatan orang itu adalah prajurit peringkat hitam, dan sekarang Fendi Zanders dapat memiliki kekuatan prajurit peringkat misterius dengan meminum 2 pil naki. Naki dan. Meskipun itu 3 pil naki, Fendi Zanders masih memiliki Liontin Giok Ye Jue Chen. Meskipun Fendi Zanders tidak tahu untuk apa Liontin Giok itu, Fendi Zanders tahu bahwa karena Ye Jue Chen memberinya Liontin Giok, itu pasti akan berguna, jadi Fendi Zanders berencana untuk menggunakan Liontin Giok itu pada akhirnya. Jadi Fendi Zanders tidak membutuhkan bantuan siapapun sama sekali, dan orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan Fendi Zanders. Inilah mengapa Fendi Zanders begitu tenang sekarang. Ini sudah waktunya, kamu berani menjadi begitu sombong, harus kukatakan, bahkan aku mengagumi keberanianmu. Wang Wendong menjawab Fendi Zanders sambil tersenyum. Namun, saat ini, tiba-tiba terdengar suara berisik di luar lobi. Setelah semua orang mendengar suara itu, mereka menoleh dan melihat ke atas, hanya untuk melihat sepasang pria dan wanita muda masuk. Pria itu sangat tinggi, dengan ekspresi yang sangat tegas di wajahnya, sedangkan wanita memiliki penampilan yang sangat menawan. Dan sosok yang sangat seksi, mengenakan gaun putih panjang. Ketika semua orang yang hadir melihat dua orang ini, mereka langsung mengenali mereka. Kedua orang ini tidak lain adalah Bai Bing dan Hetian. Bukankah ini Bai Bing dan Hetian? Mengapa mereka berdua datang ke sini? Mungkinkah mereka berdua memiliki konflik dengan Fendi Zanders? Sekarang Fendi Zanders mungkin benar-benar sudah mati. Dia tidak hanya menyinggung begitu banyak orang, bahkan Bai Bing dan Hetian datang mengganggunya. Fendi Zanders mungkin benar-benar tidak punya harapan. Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Tapi Wang Wendong melihat arlojinya dan berkata dengan suara rendah, masih ada 3 menit lagi. Apakah hanya itu jumlah orang yang datang ke sini kali ini? Fendi Zanders secara alami juga melihat Bai Bing dan Hetian, tetapi dia tidak menganggapnya serius, tetapi perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya pada Wang Wendong. Setelah Wang Wendong mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia terdiam sesaat, lalu mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Saya ingat saya sudah memberitahu Anda tadi malam bahwa saya meminta Anda untuk menggunakan semua koneksi Anda.
Anda dapat menelepon sebanyak mungkin orang. Hari ini Anda hanya menemukan orang-orang ini. Fendi Zanders menjelaskan dengan ringan. Apakah orang-orang ini tidak cukup? Wang Wendong bertanya pada Fendi Zanders dengan bingung. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan tawa, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, sepertinya saya sedikit melebih-lebihkan keluarga Wang Anda. Saya memberi malam kepada keluarga Wang Anda, tetapi saya baru saja menemukan Anda. Naif jika kalah orang-orang seperti itu, dan ingin mengandalkan orang-orang seperti itu untuk berurusan denganku. Apa maksudmu? Tidakkah menurutmu kami tidak cukup untuk berurusan denganmu? Wang Wendong menatap Fendi Zanders dan bertanya dengan keras. Tentu saja tidak cukup. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ringan. Kamu. Setelah Wang Wendong mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat terdiam, dia tidak bisa menahan senyum, dan berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, kapan ini sudah terjadi, kamu akan pergi ke segera mati, dan kamu masih berani menyombongkan diri di sini, aku sangat mengagumimu, masih ada waktu sebentar, kamu tunggu saja mati. Yang Zheng Wo juga tampak tidak berdaya melihat posisi Fendi Zanders, karena semua orang dapat melihat bahwa Fendi Zanders tidak memiliki harapan untuk membalikkan keadaan. Jika Fendi Zanders pintar, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengakui kesalahannya kepada orang-orang ini, dan kemudian mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, Fendi Zanders tetap memilih untuk bersikap sombong, seolah-olah dia tidak memperhatikan orang-orang ini sama sekali. Tindakan Fendi Zanders hanya akan membuat orang-orang ini semakin membencinya, dan mungkin akan menyerangnya dengan lebih kejam. Bahkan Yang Lulu mengerutkan kening dan melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi bingung di wajahnya. Meskipun semua orang yang hadir mengira Fendi Zanders pasti mati hari ini, dia tidak tahu kenapa, tapi dia masih merasa di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders belum benar-benar menunjukkan kartunya. Yang Lulu merasa bahwa Fendi Zanders kemungkinan besar akan kembali dalam keadaan seperti itu. Karena Yang Lulu melihat semacam keyakinan yang tidak dimiliki orang biasa di wajah Fendi Zanders. Tapi Yang Lulu tidak tahu apa kartu truf Fendi Zanders. Lagi pula, tidak ada yang bisa menghalangi semua keluarga besar ini. Terlebih lagi, Sekretaris Komisaris Wang masih ada di sini saat ini, dan dia memutar otak dan tidak dapat memikirkan jawaban apapun yang dapat menyelesaikan situasi saat ini. Cleo Fei Lin juga sangat gugup saat ini. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Fendi Zanders, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan menarik Fendi Zanders, seolah dia ingin membuat Fendi Zanders mengaku kalah. Tapi Fendi Zanders duduk di kursi dengan ekspresi kosong sepanjang waktu, tanpa ada niat untuk mengaku kalah. Namun, pada saat ini, He Tian dan Bai Bing akhirnya masuk ke lobi. Saat ini, ada lebih dari selusin orang yang mengikuti He Tian. Aura orang-orang ini sangat mengesankan. Sepertinya mereka berasal dari tentara, dan efektivitas tempur mereka tidak boleh rendah. Kilatan kegembiraan melintas di mata Wang Wendong, dia bergegas ke He Tian dan Bai Bing, dan berkata sambil tersenyum, saya pikir kalian berdua tidak akan datang hari ini, jika kalian berdua tidak datang, maka kita mungkin melewatkan barang bagus lainnya. Perlihatkan. Setelah semua orang mendengar kata-kata Wang Wendong, ekspresi wajah mereka menjadi lebih penuh harap, karena pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Situasi saat ini dapat dikatakan hampir mati bagi Fendi Zanders, dan Fendi Zanders jelas tidak mampu mengatasinya. Jika Bai Bing dan He Tian ditambahkan, maka Fendi Zanders mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Akhir bab ini. Bab 1293. Bab 1293 Sui Hu Tampan. Cleo Fei Lin tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam, ekspresi wajahnya tampak sedikit gugup. Dia dengan kuat memegang tangan Fendi Zanders. Saat ini, dia telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi hari ini, dia akan berdiri di sisi Fendi Zanders. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan mengkhianati Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders melihat ekspresi tegas di wajah Cleo Fei Lin, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, dan kemudian berkata dengan lembut, jangan khawatir, tidak akan ada masalah denganku. Setelah mendengar kata-kata ini, Cleo Fei Lin menatap Fendi Zanders dengan ringan, lalu berkata dengan lembut, apapun yang terjadi hari ini, aku tidak akan meninggalkanmu. Fendi Zanders tersenyum, tetapi tidak berbicara. He Tian berjalan langsung menuju posisi Fendi Zanders bahkan tanpa melihat ke arah Wang Wendong. Bai Bing mengikuti He Tian sepanjang waktu, dan juga mengabaikan Wang Wendong. Jejak keraguan melintas di mata Wang Wendong, dan ekspresi wajahnya sepertinya agak salah, karena dia bisa merasakan bahwa Bai Bing dan He Tian seharusnya tidak datang ke arahnya, melainkan Fendi Zanders. Benar saja, setelah He Tian berjalan di depan Fendi Zanders, dia langsung memberi hormat kepada Fendi Zanders, dan kemudian berteriak dengan keras, Tuan Zanders, saya datang untuk melindungi Anda di bawah perintah Sui Hushuai. Untuk sesaat, semua orang yang hadir membeku di tempat, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Mereka sepertinya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di depan mereka. He Tian tidak datang untuk merepotkan Fendi Zanders, sebaliknya, He Tian datang untuk melindungi Fendi Zanders. Juga, baru saja He Tian menyebut Sui Hushuai, tetapi tidak ada yang tahu siapa Sui Hushuai ini. Sui Hushuai memintamu untuk melindungiku. Fendi Zanders bertanya pada He Tian dengan lembut. Benar, saya baru saja menerima telepon dari Sui Hushuai.
He Tian berteriak keras. Sepertinya aku memukulmu kemarin. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Itu karena saya tidak tahu Gunung Tai. He Tian melanjutkan. Hehe. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan senyum, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ekspresi wajah Wang Ankang tampak sedikit jelek, dan diam-diam dia memikirkan siapa yang dibicarakan Sui Hushuai He Tian ini. Yang Yongtai juga tertegun sejenak, dan bertanya dengan lembut, Tuan He, siapakah Sui Hushuai yang Anda bicarakan ini? Sui Hushuai adalah Sui Yuankun, Panglima Teater Tenggara kita. He Tian berkata dengan keras. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang, melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi tidak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa saat ini, segalanya akan berubah lagi. Fendi Zanders sebenarnya mengenal Sui Yuankun, pemimpin tertinggi zona perang Tenggara. Meskipun beberapa dari orang-orang yang hadir tidak mengetahui betapa menakutkannya latar belakang Sui Yuankun. Tetapi Sekretaris Komisaris Wang tahu betul bahwa ekspresi wajahnya juga menjadi jelek saat ini. Dan orang-orang yang hadir pun mulai berdiskusi dengan suara pelan. Aku tidak menyangka Fendi Zanders benar-benar memiliki kartu Hall. Benar, Sui Yuankun ini bukan orang biasa, kan? Seharusnya tidak sederhana, kalau tidak He Tian tidak akan seperti ini. Fendi Zanders sebenarnya mengenal seseorang seperti Sui Yuankun. Kata Su Laoliu dengan ekspresi bersemangat. Bos Su, siapa Sui Yuankun yang kamu bicarakan ini? Kamu bahkan tidak mengenal Sui Yuankun, jadi aku tidak akan memperkenalkanmu jika jumlahnya terlalu banyak. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa Sui Yuankun akan mencapai posisi tertinggi di zona perang di masa depan. Masa depan tidak terbatas, dan keluarga Sui tempat tinggal Sui Yuankun bahkan lebih menakjubkan, melihat seluruh Tiongkok, tidak ada yang bisa menandinginya, bahkan orang seperti Komisaris Wang mungkin tidak berani menyinggung orang seperti Sui Yuankun. Kata-kata Su Laoliu memberi semua orang pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatan Sui Yuankun. Saat ini, situasi di lobi kembali mengalami perubahan yang mengejutkan. Di mata semua orang, Fendi Zanders, yang sudah berada di jalan buntu, benar-benar mengeluarkan Sui Yuankun. Meski masih banyak orang yang belum mengetahui betapa menakutkannya identitas Sui Yuankun ini, namun mampu membuat He Tian dan keluarga He begitu ketakutan sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya Sui Yuankun ini. Dan Fendi Zanders juga tahu di dalam hatinya bahwa pasti karena Qin Lan Sui Yuankun membantunya saat ini. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Qin Lan ketika dia mendekati Fendi Zanders, Qin Lan selalu membantu Fendi Zanders di saat yang paling kritis, jadi Fendi Zanders masih sangat tersentuh sekarang. Sui Hushuai memiliki hubungan yang baik dengan ayah saya. Ayah saya menelepon saya kemarin dan mengatakan dengan jelas bahwa saya harus mendukung tindakan He Tian. Saat ini, Bai Bing juga tiba-tiba berteriak. Semua orang kembali tercengang setelah mendengar kata-kata Bai Bing. Bai Bing menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan ke sisi Fendi Zanders, lalu menatap lurus ke arah Fendi Zanders dengan matanya yang cerah. Jelas sekali, perilaku Bai Bing berarti dia berada di pihak Fendi Zanders hari ini. Ekspresi wajah Wang Ankang mulai menjadi jelek. Dia tanpa sadar memandang Sekretaris Li di sampingnya, dan kemudian bertanya dengan lembut, Sekretaris Li, siapakah Sui Hushuai ini? Pengaruh Sui Hushuai di Tiongkok ini pasti bisa menduduki peringkat 3 besar, sulit untuk dihadapi. Sekretaris Li mengerutkan kening dan menjawab, lalu melanjutkan, tanpa diduga, Sui Hushuai juga memperhatikan masalah ini. Saya harus menelepon Komisaris Wang untuk mengetahui apa maksud Komisaris Wang. Setelah mengatakan ini, Sekretaris Li berbalik dan pergi. Setelah melihat adegan ini, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Karena mereka semua mengira Sekretaris Li menyerah mendukung Wang Ankang karena kemunculan He Tian. Bahkan Lu Chaonan dan yang lainnya, yang sudah merasa memiliki peluang untuk menang, sedikit bingung saat ini. Mereka tidak pernah mengira keadaan akan berubah seperti ini. Untuk sesaat, semua orang sedikit tercengang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sikap keluarga yang juga banyak berubah saat ini. Sekarang mereka tidak bisa meremehkan Fendi Zanders. Mereka juga tahu bahwa karena Fendi Zanders berani tampil di tempat ini, itu berarti Fendi Zanders memang memiliki latar belakang tertentu. Cui Juan, menantu laki-lakimu begitu kuat sehingga kamu bisa menghancurkan keluarga Wang. Benar, Cui Juan, kamu telah menemukan menantu yang baik kali ini. Jika Anda ingin saya mengatakan bahwa nasib Cui Juan baik, bahkan jika Cleo Fei Lin tidak diizinkan menikah dengan keluarga Wang, dia masih dapat menemukan menantu yang baik. Pada saat ini, kerumunan tampak telah mengubah orang, dan mereka mulai melangkah maju satu demi satu, menyanjung Yang Cui Juan. Dan Yang Cui Juan juga terkejut saat ini, dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders bisa membalikkan keadaan dalam situasi ini. Apa yang terjadi saat ini sangat berbeda dari perkiraan Yang Cui Juan. Namun jika kekuatan Fendi Zanders benar-benar bisa melampaui keluarga Wang, alangkah baiknya jika Cleo Fei Lin menikah dengan Fendi Zanders. Jadi saat ini, Yang Cui Juan juga memiliki senyuman bahagia di wajahnya. Akhir bab ini. Bab 1294. Bab 1294 kartu terakhir. Lu Chaonan tidak bisa duduk diam lagi, dia bergegas ke sisi Wang Ankang, dan bertanya dengan lembut kepada Wang Ankang, Tuan Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu jawaban Sekretaris Li.
Ekspresi wajah Wang Ankang tampak sedikit tenang, dan dia menjawab dengan sangat tenang. Tepat setelah Wang Ankang menyelesaikan kalimatnya, Sekretaris Li bergegas ke sisi Wang Ankang, dan berkata kepada Wang Ankang dengan suara rendah, Tuan Wang, saya benar-benar minta maaf. Maksud Komisaris Wang adalah karena Sue Hushui ingin melindungi Fendi Zanders, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Sekretaris Li. Ketika Lu Chaonan melihat Sekretaris Li akan pergi seperti ini, dia tercengang dan buru-buru berteriak. Ketika semua orang yang hadir melihat Sekretaris Li pergi, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Karena mereka tidak pernah menyangka pada akhirnya akan menjadi seperti ini. Semua orang awalnya mengira bahwa sejak Sekretaris Li muncul di lobi, situasi secara keseluruhan telah diselesaikan. Fendi Zanders niscaya akan mati hari ini, karena Komisaris Wang dapat dikatakan sebagai eksistensi terkuat di Provinsi Tenggara, dan Fendi Zanders tidak dapat memecahkan situasi ini sama sekali. Tapi tidak ada yang menyangka Fendi Zanders akan memunculkan keberadaan yang lebih menakutkan daripada Komisaris Wang. Meskipun Sue Yuankun tidak muncul secara langsung, dari perkataan Sekretaris Li barusan, kita dapat mengetahui bahwa kekuatan Sue Yuankun jauh lebih tinggi daripada Komisaris Wang. Siapa Sue Hushui ini? Benar, bukankah kekuatan Sue Hushui ini agak terlalu menakutkan, bahkan anggota Komite Wang harus kalah 3 poin. Tanpa diduga, Fendi Zanders ini sebenarnya bukan orang biasa. Adegan hari ini sepertinya semakin menarik. Semua orang yang hadir mulai berdiskusi satu demi satu, dan ekspresi wajah mereka sangat bersemangat, karena di hati orang-orang ini, tidak ada yang lebih menarik daripada situasi saat ini. Pandangan keluarga yang terhadap Fendi Zanders juga telah banyak berubah sekarang, dan mereka tidak lagi menganggap Fendi Zanders adalah orang gila. Cleo Fei Lin menatap Fendi Zanders dengan matanya yang indah, dan ekspresi wajahnya luar biasa, seolah-olah dia tidak pernah mengira bahwa Fendi Zanders memiliki hubungan yang begitu menakutkan. Dia sekarang mengerti mengapa Fendi Zanders begitu percaya diri sebelumnya. Cleo Fei Lin melihat harapan pada Fendi Zanders, dia merasa bahwa Fendi Zanders mungkin benar-benar bisa keluar dari keluarga yang. Aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki kartu hall yang tidak muncul. Tidak jauh dari situ, Yang Lulu juga menatap posisi Fendi Zanders dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Saat ini, Yang Lulu menjadi semakin penasaran dengan Fendi Zanders. Lagi pula, tidak ada yang lebih menarik dari kembalinya Fendi Zanders barusan. Saat ini, semua yang hadir sangat terkejut, kecuali Wang Ankang yang wajahnya masih tenang. Tuan Wang, Sekretaris Li telah pergi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Chaonan benar-benar sedikit panik saat ini, dan bertanya pada Wang Ankang dengan ekspresi sangat gugup. Ini belum berakhir, kenapa kamu panik? Wang Ankang berkata dengan ringan. Tuan Wang, apakah ada kartu hall di tangan Anda yang belum terungkap? Lu Chaonan menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan lembut pada Wang Ankang. Ya, Tuan Wang, apakah Anda masih punya kartunya? Susu buru-buru mengikutinya. Namun Wang Ankang memandang mereka berdua dengan acuh tak acuh, dan tidak langsung menjawab apa yang mereka berdua katakan. Namun nyatanya tebakan kedua orang ini benar adanya. Wang Ankang masih memiliki kartu hall yang belum ditampilkan, dan dia masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk kembali. Tentu saja, Wang Ankang juga tahu di dalam hatinya bahwa kekuatan Fendi Zanders memang menakutkan. Dia pikir akan menjadi masalah yang sangat sederhana untuk menangani Fendi Zanders sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya hanya perlu menekan Fendi Zanders secara langsung. Bisa menunggu sampai orang itu muncul. Tapi Wang Ankang tidak tahu apakah orang itu akan datang hari ini. Jika orang itu tidak muncul secara langsung, Wang Ankang paling banyak hanya bisa menggambar dengan Fendi Zanders, tetapi jika orang itu muncul, maka keluarga Wang mereka masih bisa membersihkan Fendi Zanders. Wang Ankang tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menaruh semua harapannya pada orang itu pada akhirnya. Orang itu bisa dikatakan sebagai kartu hall terakhir di tangan Wang Ankang, dan orang seperti itu akan lebih jarang digunakan. Wang Ankang benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini untuk Fendi Zanders. Namun melihat situasi saat ini, jika orang tersebut tidak dimanfaatkan, tidak ada jalan lain. Wang Ankang menoleh dan menatap Wang Yong dengan ringan, dan berkata dengan lembut, pergi dan hubungi. Tuan Wang, apakah Anda sudah memikirkannya dengan jelas? Wang Yong bertanya dengan lembut. Berpikirlah jernih. Wang Ankang mengangguk dengan sangat serius. Bagus. Wang Yong setuju, lalu berbalik dan langsung pergi. Di sisi lain, keluarga yang tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ayah, bukankah masalah ini dibatalkan hari ini? Pihak Fendi Zanders sepertinya menghancurkan pihak keluarga Wang, bukan? Setelah Yang Yongtai ragu-ragu sejenak, dia bertanya pada Yang Zhengwo dengan lembut. Setelah Yang Zhengwo mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ringan, bagaimana ini bisa berakhir begitu mudah? Apakah ada kartu truf di pihak keluarga Wang yang belum terungkap? Yang Yongtai membeku sesaat, dan bertanya dengan nada sangat terkejut. Jangan lupa bahwa kekuatan sebenarnya dari keluarga Wang ada pada Guwu. Namun, saat ini, Guwu dari keluarga Wang belum mengerahkan kekuatannya. Pasti tidak akan berakhir secepat ini. Tunggu saja. Yang Zhengwo berkata dengan wajah kosong. Benar, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan lupa bahwa pengaruh sebenarnya dari keluarga Wang ada pada seni bela diri kuno.
Hubungan keluarga Wang dalam seni bela diri kuno belum terungkap. Setelah Yang Yongtai mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit mereda. Bagaimanapun, dia selalu mendukung pihak Wang Ankang. Jika Wang Ankang kalah hari ini, nasibnya di keluarga yang akan sangat menyedihkan di masa depan. Itu sebabnya dia sangat khawatir, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, Yang Zhenguo merasa masalah ini tidak akan berakhir secepat ini. Para tamu yang hadir juga merasa pertunjukan besar hari ini terlalu seru. Su Laoliu menatap posisi Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar, dan ekspresi wajahnya terkejut selain terkejut. Dia merasa kekuatan Fendi Zanders terlalu menakutkan, dan dia memang sedikit meremehkan Fendi Zanders sebelumnya. Bos Su, bukankah Anda baru saja mengatakan dengan pasti bahwa tidak peduli siapa yang datang hari ini, Fendi Zanders tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Tapi sekarang tampaknya Fendi Zanders telah kembali dalam adegan ini, bukan? Saat ini, seorang pria parubaya bertanya pada Su Laoliu sambil tersenyum. Akhir bab ini. Bab 1295 Bab 1295. Setelah Su Laoliu mendengar kalimat ini, wajahnya tampak sedikit malu, lalu dia berkata dengan suara rendah, jangan meremehkan keluarga Wang, masalahnya belum selesai. Sekretaris Li sudah pergi. Apakah ada ruang untuk membalikkan masalah ini? Pria parubaya itu melanjutkan. Menurutmu Sekretaris Li bukanlah kartu terakhir keluarga Wang, bukan? Su Laoliu berkata sedikit kaku. Aku rasa ini. Pria parubaya itu sedikit mengangguk. Jangan lupa bahwa keluarga Wang dapat mencapai seperti sekarang ini karena mereka adalah keluarga seni bela diri kuno, tetapi dari awal hingga sekarang, keluarga Wang tidak pernah lepas dari pengaruhnya dalam seni bela diri kuno. Jika Fendi Zanders berada di bawah tekanan, maka belum pasti siapa yang akan menang dan siapa yang kalah hari ini. Menurutku situasi saat ini adalah yang terbaik dengan pembagian 50-50. Su Laoliu mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah. Jelas sekali, saat ini, Su Laoliu memiliki pemikiran yang sama dengan Yang Zhenguo, dan mereka berdua merasa sangat mustahil bagi keluarga Wang untuk kalah begitu saja. Lagi pula, banyak sekali orang yang menonton saat ini, jika keluarga Wang benar-benar kalah, dampaknya terhadap keluarga Wang akan sangat mengerikan. Pria parubaya itu memandang Su Laoliu dan tersenyum, dan berkata dengan lembut, Bos Su, Anda tampaknya sangat percaya diri dengan keluarga Wang. Tentu saja, keluarga besar seperti keluarga Wang tidak mungkin diprovokasi oleh siapapun. Tidak jelas bagimu betapa menakutkannya pengaruh keluarga bela diri kuno. Su Laoliu buru-buru melanjutkan. Pria parubaya itu mengelus janggutnya dan berkata dengan lembut, karena Bos Su sangat percaya diri, mengapa kita tidak bertaruh saja? Berjudi. Setelah Su Laoliu mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya kepada pria parubaya itu, bagaimana kamu akan bertaruh dengan saya? Saya bertaruh Fendi Zanders akan menang hari ini, dan Anda bertaruh bahwa keluarga Wang akan menang. Taruhannya 5 juta. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Pria parubaya itu berkata dengan lembut. Su Laoliu memandang pria parubaya itu, tidak bisa menahan cemberutnya, lalu mengertakkan gigi dan berkata, oke, karena kamu ingin bertaruh denganku, maka aku akan bertaruh denganmu. Pria parubaya itu tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Dan Fendi Zanders di lobi menoleh untuk melihat ke arah Wang Wendong, dan berkata kepada Wang Wendong dengan nada dingin, saya memberi Anda waktu 1 hari untuk bersiap, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda baru saja memanggil beberapa orang ini, dan orang-orang ini sepertinya tidak banyak gunanya. Saat ini, nada suara Fendi Zanders masih sangat arogan. Wang Wendong tampak sedikit marah melihat ekspresi wajah Fendi Zanders, tapi dia tidak tahu bagaimana menjawab kalimat ini. Dan Wang Ankang berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, saya tidak menyangka Tuan Zanders benar-benar luar biasa, dan dia bahkan bisa mengenal seseorang seperti Sue Yuankun. Ini memang sesuatu yang tidak kami duga. Saat ini seiring berjalannya waktu, pandangan Wang Ankang terhadap Fendi Zanders juga agak berubah. Sebelumnya, dia sangat meremehkan Fendi Zanders, berpikir bahwa Fendi Zanders tidak memiliki kemampuan yang hebat, dan jika dia ingin membersihkan Fendi Zanders, itu hanya masalah 1 kalimat. Namun saat ini, dia menyadari bahwa Fendi Zanders tidak sesederhana yang dia bayangkan, dan Fendi Zanders baru berusia 20 tahun sekarang. Jika Fendi Zanders diberi waktu beberapa dekade lagi, energi yang dimiliki oleh Fendi Zanders akan sungguh luar biasa. Itu akan melampaui keluarga Wang mereka. Pada saat itu, Fendi Zanders mungkin akan membalas dendam secara gila-gilaan kepada keluarga Wang, jadi sekarang Wang Ankang telah memutuskan untuk mencekik Fendi Zanders di buayan apapun yang terjadi. Ada banyak hal yang tidak kamu pikirkan. Fendi Zanders memandang Wang Ankang dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan sangat tenang. Wang Ankang tahu bahwa Wang Yong belum kembali, jadi dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan Fendi Zanders untuk menunda lebih banyak waktu. Tuan Zanders, meskipun Anda mengenal Sue Yuankun, lalu kenapa Anda mematahkan kaki Lu Wei? Jika keluarga Lu benar-benar mengejarnya, Anda seharusnya sudah ditangkap dan dijebloskan ke penjara sekarang, bahkan jika Anda mengenal Sue Yuankun, Anda tidak bisa lepas dari hukuman hukum. Saya pikir Anda harus sangat memahami prinsip bahwa seorang pria melanggar hukum dan melakukan kejahatan yang sama seperti orang biasa, bukan? Anda tidak bisa lepas dari hukuman hukum hanya karena hubunganmu dengan Sue Yuankun.
Wang Ankang berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah. Setelah mendengar perkataan Wang Ankang, semua orang tampak sedikit terkejut, karena mereka tahu bahwa Wang Ankang berencana menggunakan hukum untuk menangani Fendi Zanders. Aku memang mematahkan kaki Lu Wei, tapi seperti yang kujelaskan tadi, itu karena Lu Wei ingin menjebakku dan sengaja memprovokasiku, jadi aku melakukan sesuatu pada Lu Wei. Jika Lu Wei tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasiku, tentu saja aku tidak akan mengalahkannya. Jawab Fendi Zanders enteng. Tuan Zanders, apakah ada bukti atas perkataan Anda? Adakah yang bisa membuktikan bahwa perkataan Anda itu benar? Wang Ankang bertanya balik dengan suara dingin, dan kemudian melanjutkan, terlebih lagi, meskipun apa yang kamu katakan itu benar, sepertinya Lu Wei tidak menyakitimu, tapi kamu mematahkan kaki Lu Wei. Tidak masalah apa, kamu harus bertanggung jawab atas masalah ini. Semua orang melihat posisi Wang Ankang, dan sedikit rasa jijik muncul di mata mereka. Bagaimanapun, semua orang masih bersaing untuk mendapatkan koneksi sebelumnya, tetapi sekarang Wang Ankang telah mengangkat masalah ini, itu jelas agak tidak masuk akal. Tapi bagaimanapun juga, Fendi Zanders mematahkan kaki dan tangan Lu Wei. Ini adalah fakta, dan tidak dapat diubah apapun yang terjadi. Jika Sue Yuankun ikut campur dalam masalah ini, itu sama saja dengan melindungi Fendi Zanders. Saat itu, jika keluarga Wang menyebarkannya begitu saja, akan berdampak buruk pada Sue Yuankun. Terus terang, Wang Ankang menggunakan tekanan opini publik untuk menghadapi Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders menyentuh hidungnya, dan berkata dengan nada meremehkan, ya, saya baru saja mematahkan kaki Lu Wei, tapi apa yang bisa saya lakukan? Kalau begitu biarkan polisi yang menangani masalah ini. Wang Ankang berkata dengan ringan. Maaf, Tuan Wang, polisi belum bisa menangani masalah ini. Namun saat ini, Fang Zihua tiba-tiba berbicara. Mengapa? Wang Ankang memandang Fang Zihua dan bertanya. Karena Tuan Zanders adalah seorang pejuang, menurut peraturan manajemen Huaxia tentang pejuang, bahkan jika seorang pejuang melanggar hukum, polisi tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Fang Zihua berkata dengan ringan. Apa yang dikatakan Fang Zihua memang ada benarnya, karena kekuatan para pejuang cukup menakutkan, sehingga polisi pun tidak akan dengan mudah campur tangan dalam urusan para pejuang, dan dunia para pejuang memiliki cara pengelolaannya sendiri. Sederhananya, urusan antar pejuang harus mengikuti aturan dunia pejuang.